Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membahas renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk waktu dan kesempatan di mana kami bisa datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami akan belajar akan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa, agar kami bisa mendengarkan setiap apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa mendengar dan menjalankannya di dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah arah, sehingga kami tidak salah jalan, dan kami bisa berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, renungan hari ini kita ambil dari Yosua 3 ayat 1-17 yang menceritakan tentang Yosua yang baru saja menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Yosua diberikan suatu tantangan yang sangat besar. Dia harus memimpin bangsa Israel melewati Sungai Yordan. Sungai Yordan yang sangat lebar dan saat itu arusnya sangat deras. Tetapi Yosua tetap yakin dan percaya dengan iman akan perintah Tuhan kepadanya. Saat saya baca firman Tuhan tentang Yosua ini, saya bertanya kenapa Tuhan suruh bangsa Israel untuk berkemah selama 3 hari di dekat Sungai Yordan. 3 hari. Kemudian itu mengingatkan saya tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Pada saat bangsa Israel disuruh berkemah selama 3 hari, kemudian Yosua menyuruh bangsa Israel untuk menguduskan diri, kemudian Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib dengan menyibakkan Sungai Yordan saat itu, sehingga bangsa Israel bisa berjalan dengan selamat dan sampai ke tanah perjanjian. Mengingatkan saya juga akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan bisa melewati jalan menuju ke rumah Bapa di surga, ke kerajaan Allah.
Tuhan mengingatkan saya dua hal dalam renungan firman Tuhan ini. Yang pertama, hidup kudus. Di dalam Yosua 3 ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, kita bisa melihat sebuah pesan penting yang ia sampaikan kepada bangsa yang dipimpinnya. Mengapa kita harus hidup kudus? Karena Allah kita adalah kudus. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah yang kuduslah yang menguduskan umatnya, sehingga manusia yang berdosa dapat menjadi kudus. Kekudusan tidak mungkin terlaksana kalau bukan karena karya atau perbuatan Allah, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus dosa setiap manusia dan bangkit pada hari ketiga. Jadi sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan ingin umatnya hidup dalam kekudusan. Jangan sia-siakan anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan slogan asal percaya saja kita selamat, lalu kita tidak menjaga kekudusan. Orang percaya dituntut untuk tidak serupa dengan dunia ini, seperti di Roma 12 ayat 2. Nah, bagaimana caranya kita menjaga kekudusan? Untuk menjaga kekudusan, kita harus menjauhi perbuatan daging. Seperti di Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, keinginan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup menjaga kekudusan emang gak mudah. Hari-hari ini banyak media yang menawarkan secara gratis untuk merusak kekudusan dengan begitu mudahnya. Contohnya pornografi, seks bebas, merokok, narkoba, minum-minuman keras, gila belanja online, kecanduan main game. Itu nggak hanya menjerumuskan kita dalam ketagihan yang sangat berbahaya. Kesenangan semacam ini juga tidak memuliakan Tuhan, karena tidak mencerminkan karakter dan kekudusannya. Kekudusan tuh sekarang dianggap aneh atau kuno mungkin bagi sebagian orang. Karena itu sepertinya suatu hal yang nggak menyenangkan. Marilah kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta ampun kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu apakah orang benar harus steril terhadap orang-orang yang seperti itu? Apakah kita harus jauhin orang lain? Ya enggak. Namun dalam pergaulan dengan mereka, bagaimana kita tidak mengikuti cara hidup mereka, tapi justru kita harus bisa menjadi saksi dan membawa mereka mendekat kepada Tuhan.
Jadi saat ini mari kita semua minta ampun pada Tuhan untuk segala kedagingan kita yang masih ada dalam diri kita. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan kita minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Biarlah itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang tidak kudus tidak akan bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus. Melangkah dengan iman. Sebelum kita melangkah, kita harus syema. Seperti yang tertulis dalam Yosua 3 ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Nah, dengan syema, kita tidak akan salah arah. Kita tidak akan salah melangkah. Setelah kita mendengar petunjuk Tuhan, maka kita harus melaksanakannya. Melangkah dengan iman, maka Tuhan akan membuka jalan buat kita. Lanjutkan di Yosua 3 ayat 14 sampai 16. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat berkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu tersebak. Nah, peristiwa mukjizat sungai Yordan ini mengingatkan kita akan terbelahnya Laut Teberau yang dipimpin oleh Musa. Sesuai dengan janjinya kepada Yosua dan umat Israel, saat mereka melangkah dengan iman memasuki tanah perjanjian, Tuhan akan bertindak secara ajaib. Tindakan iman Israel ini bukan tanpa dasar. Mereka mengikuti setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka percaya, sehingga mereka bisa mendapatkan mujizat yang luar biasa. Dan kita sebagai orang percaya, kita juga harus taat. Kita harus merespon setiap perintah Tuhan dengan taat. Maka Tuhan akan membuka pintu bagi kita untuk kita melewatinya. Ada banyak orang Kristen saat ini termasuk saya merindukan terobosan di dalam hidup supaya Tuhan melakukan mujizat-mujizat hal yang besar. Tapi bukan karena kita kurang berdoa atau kita kurang percaya. Sehingga kita belum mendapatkan terobosan yang Tuhan siapkan buat kita. Malam tahun baru kita ibadah di rumah masing-masing. Kita juga melakukan ibadah di malam hari, di malam tahun baru. Kita senang selama ini kita di rumah bisa melakukan ibadah dan kita mungkin semakin dekat antara keluarga. Tapi tidak dipungkiri ya, masih ada keinginan dalam hati kita untuk bisa beribadah bersama dengan saudara-saudari seiman di gereja. Kemudian entah kenapa Tuhan mengingatkan saya untuk datang aja ke gereja kalau kamu mau datang gitu kan. Tapi kondisi Jakarta saat ini kan konfirmasi COVID semakin tinggi dan kita merasa takut gitu untuk melakukan hal itu.
Apalagi ditambah suami saya tuh mimpinya aneh-aneh tentang COVID ini. Jadi kita ragu untuk berangkat pergi ke gereja. Pada pagi harinya itu tanggal 2 Januari di gereja kan akan ada sore harinya ibadah. Saya tanya sama Tuhan, barokah. Saya tanya, Tuhan izinin kita untuk pergi ke gereja kondisi seperti ini. Kemudian saya buka Alkitab saya dan saya dapat di Amsal 10 ayat 3. Itu ada renungannya dan isinya adalah tentang asuransi jiwa dari Tuhan. Wah, dan saya rasa tandanya gak masalah sih kalau kita pergi ke gereja berarti. Tapi saya masih bandel tuh, saya tanya lagi Tuhan kalau boleh saya minta konfirmasi lagi dari suami saya, biar dia saat tanya Tuhan juga Tuhan bilang boleh pergi gitu ke gereja. Kemudian paginya dia barokah, saya tanya juga sama dia, dapat apa firman Tuhannya. Dia dapat Mazmur 91. Bapak Ibu bisa baca ya di Mazmur 91, isinya bagus banget. Setelah saya dapat firman Tuhan itu, kami berdua merasa yakin bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk pergi ke gereja, untuk ikut ibadah pembukaan tahun baru. Kemudian kita tanya anak-anak, mau ikut atau enggak? Ternyata mereka juga mau ikut. Oke, kalau gitu kita berangkat pagi dan kita buka toko dulu, rencananya sore kita pergi ke gereja. Kemudian kita sama-sama sore itu pergi ke gereja, mengikuti ibadah, dan kita mendapatkan renungan firman Tuhan juga yang sangat menguatkan dari Mukse ya. Bahwa semua rancangan Tuhan yang Tuhan berikan buat itu adalah rancangan yang sempurna. Tinggal kita mau taat atau enggak dalam menjalankannya. Gereja kita pun bisa melihat kondisi gereja yang semakin keren ya, dengan kanopi yang ada di luar bagian gedung gereja sehingga bisa menjadi ruang makan outdoor. Mereka semua yang makan bisa makan di situ. Dan gereja juga menyediakan makanan bagi jemaat yang di dalam maupun jemaat yang di luar maupun orang-orang yang membutuhkan makanan. Gereja menyediakan makan pagi, makan siang, makan malam. Dan yang terlebih lagi Tuhan memberikan kita bisa melihat bahwa di situ banyak orang-orang yang menghadapi pergumulan hidup yang cukup berat. Tetapi mereka tetap setia mau melayani Tuhan. Semua jemaat di situ menjadi suatu tim yang hebat. Di dalam pergumulan hidup mereka tetap setia melayani Tuhan dan bahkan bisa menjangkau banyak jiwa. Nah, inilah yang saya lihat melangkah dengan iman. Jadi kita bukan hanya fokus pada pergumulan hidup kita, tapi bagaimana di dalam pergumulan hidup kita masih bisa tetap menjadi alat Tuhan, bisa melayani Tuhan, bisa menjadi saksi Tuhan. Kita masing-masing diberikan karunia, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bahkan juga ada yang diberi kuasa untuk melakukan mujizat dan juga kuasa untuk mengusir roh jahat. Jadi sebagai orang yang diselamatkan, kita harus menjadi rekan sekerja Allah. Kita harus melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi sebagai orang yang diselamatkan, kita harus menjadi rekan sekerja Allah. Kita harus melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita. Untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, kita harus juga siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita harus selalu syema, kita harus selalu berpegang akan firman Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan, kita harus seperti murid yang mau diajar oleh gurunya. Seperti di Yesaya 50 ayat 4b. Setiap pagi ia memperpajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Mari kita gunakan waktu kita dengan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Sehingga pada saat kita kembali ke rumah Bapa ataupun saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita didapati setia untuk melakukan firman-Nya. Kesimpulannya Bapak, Ibu, dan anak-anak, jalanilah hidup ini dengan menjaga kekudusan. Jauhilah keinginan daging dan raihlah buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Kemudian kita harus syema, mendengar dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan suruh kita berangkat, ayo kita melangkah dengan iman. Tapi kalau Tuhan suruh kita diam, seperti bangsa Israel yang menunggu 3 hari, kita harus mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tunggu waktu Tuhan, pasti yang terbaik buat kita. Saya akan akhiri dengan satu ayat firman Tuhan dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk renungan firman yang mengingatkan kami untuk hidup dalam kekudusan, dan kami harus syema serta melangkah dengan iman. Kiranya Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami agar menyenangkan hati-Mu dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.